Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Tentunya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memperbaiki diri, memperkaya ilmu kita, dan mentadabburi Al-Quran tentunya. Dan tentunya menyelami rahasia Al-Quran masih bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tentunya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya Ustadz ya, dan selalu diberikan kelapangan untuk kemudian memperbaiki diri dan memperkaya ilmu kita. Di episode kali ini kita sudah memasuki episode ke-6. Alhamdulillah tentunya kita akan semakin banyak ini mendapatkan ilmu bersama dengan Ustadz Zamakhsyari. Kita akan membahas teman-teman sahabat Al-Quran mengenai surah Al-Maidah, apa saja makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, Ustadz, mengenai surah Al-Maidah ini kalau dilihat dari artinya adalah mengenai hidangan gitu. Nah, sebenarnya makna yang terkandung di balik nama dari surah Al-Maidah ini seperti apa, Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pecinta Al-Quran, Saudara Widya, tentunya surah Al-Maidah, surah urutan kelima. Dan ini termasuk di antara surah yang paling akhir diturunkan. Makanya para ulama mengatakan semua hukum yang ada di surah Al-Maidah ini adalah hukum yang final. Ada hukum-hukum yang sifatnya temporer, karena akan datang ayat atau surah berikutnya yang akan membatalkan hukum itu. Nah, tapi di surah Al-Maidah ini, mengingat ini adalah surah terakhir, maka semua hukum yang ada di dalamnya adalah final. Dan bisa dikatakan surah ini termasuk setelah Al-Baqarah, inilah surah yang paling banyak mencakup tentang hukum. Tentunya kalau ditanya, surah Al-Maidah ini kan artinya hidangan. Kenapa surah ini dinamakan dengan nama seperti itu? Kalau kita mencoba menyelami lebih dalam lagi pesan di surah ini, tentunya rasa penasaran ini akan terjawab ketika surah ini memang mencakup juga salah satu kisah dari Isa alaihissalam, Nabi Allah, ketika Nabi Isa berdasarkan permintaan dari para muridnya dan pengikutnya, mereka minta, Isa, bisa enggak kira-kira Tuhanmu menurunkan hidangan makanan dari langit sebagai bukti bahwasanya kau adalah betul-betul utusan Allah. Ketika itu Isa tidak langsung mengiyakan. Dia katakan, ya aku akan minta pada Tuhanku. Tetapi kalau sudah kalian saksikan mukjizat diturunkan dari langit berupa hidangan, setelah itu kalian masih kufur terhadap ajaran Allah, maka siap-siaplah kalian untuk menerima sanksi ataupun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terjadi apa? Betul-betul Nabi Isa berdoa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah untuk kami hidangan dari langit. Didoakan oleh Isa. Dan betul-betul turun hidangan dari langit. Disaksikan oleh para pengikut Isa. Untuk itu, surah ini dinamakan dengan nama Maidah karena kisah tersebut tidak disebutkan di dalam surah lain dalam Al-Quran. Satu-satunya tempat hanya di situ. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, kisah ini sendiri tidak ada dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Nah, yang dipakai ya misalnya orang Nasrani saat ini tidak ada kisah ini di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, menunjukkan bahwasanya klaim atau tuduhan Quran ini hanyalah contekan atau tiruan dari kitab-kitab sebelumnya, itu tidak benar. Karena ada kisah-kisah di sana tidak ada ceritanya. Di dalam Al-Quran ada, termasuklah kisah tentang Isa ini. Nah, apa sebenarnya tema dari surah ini? Dan apa hubungan antara tema itu dengan kisah Al-Maidah? Ya, jadi kalau kita perhatikan, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, surah Al-Maidah ini menegaskan dan menekankan tentang pentingnya setiap orang itu memenuhi apa yang sudah dijanjikannya. Itu inti dari surah ini. Makanya surah Al-Maidah ini juga
dinamakan oleh sebagian ulama dengan suratul uqud. Surah tentang akad. Akad itu kan perjanjian, kontrak, perikatan. Artinya kalau kita sudah berjanji sesuatu, kita wajib memenuhinya. Dan sebenarnya aturan-aturan Allah yang Allah turunkan, ini adalah bagian dari janji kita kepada Allah. Ketika kita sebagai muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menunjukkan kita ini mengakui Allah lah sang pencipta, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, di dalam ucapan syahadat terkandung komitmen apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Nabi perintahkan, maka bagian dari akad kita kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mengamalkan itu. Jadi kaitan ini dengan kisah Maidah tadi apa? Tadi kan sebelumnya saya sudah ceritakan, Isa berkata kepada pengikutnya, oke, aku akan minta hidangan dari langit. Tapi syaratnya kalian buat janji. Kalau sekiranya sudah diturunkan Allah, bukti mukjizatku ini, kalau ada yang masih kufur terhadap tanda kebesaran Allah, siap-siap untuk menerima azab. Jadi esensinya hidup ini akan damai dan tenang. Kalau kita dalam berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan manusia, siapapun, kalau kita senantiasa komitmen dengan apa yang kita janjikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perikatkan. Itulah inti dari surah Al-Maidah. Maka nggak mengherankan kalau di ayat pertama Allah awali surah ini, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Nah, kalau kita sudah buat kontrak, penuhi kontrak itu. Kalau sudah buat janji, penuhi janji-janji itu. Dan itu adalah bagian dari tanda keimanan. Oke, jadi harus diingat ya, kita jangan lupa menunaikan janji-janji kita. Karena itu terkait dengan keimanan kita juga, Ustadz. Apalagi sebagai seorang muslim, ini harus kita wajib untuk amalkannya. Kemudian Ustadz, dalam surah Al-Maidah ini kalau boleh Widya catat juga ya, ini adalah terkandung juga mengenai hukuman bagi yang membunuh dan membuat kerusakan di bumi. Kita lihat sekarang Ustadz, di zaman seperti saat ini sepertinya menghabisi nyawa sesama muslim pun terkadang sangat mudah sekali. Ini Ustadz melihatnya bagaimana, Ustadz? Begini, ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena sebenarnya nyawa kita ini kan kontrak kita sama Allah. Allah yang mengamanahkan pada kita nyawa, maka kita perlu jaga nyawa ini sampai memang Allah sudah tetapkan kapan waktunya kita akan kembali kepadanya. Maka dari itu dalam Islam jangankan membunuh orang lain, bunuh diri pun tak boleh. Tidak boleh. Tak boleh. Dan termasuk dalam hadis disebutkan orang yang membunuh dirinya sendiri tidak akan pernah mencium bau surga. Untuk memberikan penegasan yang begitu luar biasa, penghormatan terhadap jiwa. Nah, di surah Al-Maidah ini ada beberapa bagian dari ayat yang menegaskan seperti yang Widya sampaikan tadi, penghormatan terhadap nyawa manusia. Dan ini diawali dengan cerita 2 anak Adam yang Allah sebutkan di surah ini. Kita tahu anak Adam ini ada Qabil, ada Habil. Qabil itu seorang petani, Habil seorang peternak. Keduanya diminta Allah untuk berkurban. Lantas yang terjadi, Qabil melihat secara ekonomis, ya udah yang dikurbankan itu hasil tani yang paling jelek, yang tak laku dijual. Sedangkan Habil, dia pilih mana bagian dari ternaknya yang paling sehat, itulah yang dia kurbankan. Ternyata kemudian Allah terima kurbannya Habil, Allah tolak kurbannya Qabil. Yang terjadi apa? Dari sinilah gara-gara penyakit hasad dan dengki terjadi proses pembunuhan pertama di muka bumi. Jadi manusia ini sebenarnya diciptakan untuk hidup, bukan untuk mati, kan begitu. Nah, ketika terjadi proses pembunuhan pertama, Allah abadikan supaya jadi pembelajaran. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, tidak ada satupun peristiwa pembunuhan kecuali Qabil dapat bagian dari dosanya. Karena dia adalah orang pertama yang mengajarkan membunuh. Bayangkan, dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik. Nah, ini berapa ribu peristiwa pembunuhan yang sudah terjadi. Dan Qabil dapat bagian dari dosanya. Nah,
Sampai diceritakan di surah ini, Qabil ketika membunuh saudaranya, dia kebingungan. Ya, jenazah ini kau kemanakan? Kemudian Allah ceritakan, dikirimlah dua ekor burung gagak yang saling berkelahi, satu mati, dan gagak yang lain menggali lubang agar gagak yang terbunuh bisa dikuburkan. Dari situlah manusia belajar pertama kali untuk menguburkan orang yang mati. Nah, setelah cerita ini, masuklah cerita tentang bahaya membunuh dan membuat kerusakan di muka bumi. Atau yang biasa disebut oleh para ulama dengan istilah ayat hirobah. Hirobah ini identik dengan pembegalan. Ya, kalau kita lihat kasus-kasus bahkan di negeri kita ini kan banyak. Oh, orang sedang naik motor, tiba-tiba dibegal, diambil hartanya, dibunuh dengan cara yang begitu sadis. Nah, apabila ini tidak diatur hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dibuat, maka akan mengancam nyawa manusia. Maka turun ayat, sesungguhnya balasan orang-orang yang membunuh di muka bumi dan menyebarkan kerusakan di muka bumi, memerangi Allah dan Rasulnya. Apa hukuman mereka? Disebutkan 4 hukuman yang berat di sini. Apa saja itu? Pertama, disalib. Yang kedua, dibunuh. Yang ketiga, dipotong tangan. Yang keempat, diasingkan. Dan para ulama menjelaskan 4 tingkatan hukuman ini sesuai dengan tingkat kejahatan yang dibuat. Kalau dia merampas harta, membunuh korban, menebar rasa takut, hukumannya adalah disalib. Artinya apa? Disalib, ditaruh jenazahnya beberapa hari, supaya jadi pembelajaran bagi orang lain tidak melakukan yang sama. Kalau dia hanya membunuh, tak merampas, maka hukumannya dibunuh. Kalau dia hanya merampas, tapi tak membunuh, maka hukumannya dipotong tangan dan kaki secara silang. Kalau dia hanya nakut-nakuti, tidak membunuh dan tak merampas, maka hukumannya adalah diasingkan. Jadi ini gambaran pesan Allah, salah satu nikmat terpenting, nikmat aman. Kalau ada orang ingin merusak keamanan di sebuah tempat yang stabilitas keamanannya baik, maka wajib ada sanksi yang berat untuk pelakunya. Kita harus berhati-hati ya, betul, Ustaz, ya. Betul. Apalagi terkait dengan nyawa orang lain, karena memang bukan hak kita untuk mencabut nyawa orang betul. lain, dan nyawa diri kita sendiri juga kita tidak punya hak itu ya. Betul. Iya. Baik. Nah, Ustaz, selanjutnya ini adalah mengenai loyalitas mukmin hanya pada Allah dan Rasul begitu. Nah, ini menunjukkan pertanyaan juga untuk kita sendiri begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menunjukkan loyalitas kita kepada Allah dan Rasul, Ustaz? Iya. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita mengucap 2 kalimat syahadat ini kan punya konsekuensi. Ini bukan hanya sekedar ucapan yang kita ucap, tapi ini semacam janji kita kepada Allah, janji kita kepada Rasul. Dan kalau kita sudah berjanji, kita wajib memenuhi apa yang kita janjikan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin gambarkan di surah Al-Maidah ini tentang sekelompok manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin di antara kamu. Sebagai orang yang kau berikan loyalitasmu kepada mereka. Kau jadikan hubunganmu kepada mereka lebih dekat daripada hubunganmu dengan sesama orang beriman. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Sekelompok dari mereka pastinya loyalnya kepada sesama mereka. Ini wajar. Kita kalau punya ideologi tertentu, tentunya kita akan memberikan loyalitas kepada siapa yang punya satu visi dan misi dengan kita. Ya, makanya untuk membangun rumah tangga ini, suami istri harus sekufu katanya. Apa? Seagama. Supaya visi misinya sama. Bagaimana membawa rumah tangga bisa langgeng dan bahagia kalau berbeda? Bagaimana pula dengan kehidupan bermasyarakat? Kita nggak bisa menghindar masyarakat Muslim dan non-Muslim ini kan bercampur baur. Ada masyarakat, ada Muslim di situ, kadang mayoritas, kadang minoritas. Tapi di sini pesan Allah, orang yang beriman jangan sampai memberikan loyalitas kepada selain orang yang beriman dalam segala urusannya. Kenapa? Karena mereka lebih loyal kepada sesama mereka daripada kita.
Kalau kita tidak mikirkan sama umat Islam, siapa lagi yang mikirkan? Jadi ini gambaran. Kemudian Allah katakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan di luar Islam sebagai pihak yang dijadikannya pemimpin, dia berikan loyalitas yang maksimal kepada mereka, maka dikhawatirkan apa? Ba'duhum ya fa innahu minkum. Kalau kita menyerupai satu kelompok, lambat-lambat laun kita akan menjadi bagian dari kelompok itu. Misalnya kita terbiasa nggak pandai ngelawak pun, tapi berkawan sama pelawak, lama-lama jadi pelawak dia. Karena interaksi itu membuat kita terbiasa. Kalau kita biasa memberikan loyalitas kepada selain Islam, lambat laun kita pun jadi bagian dari mereka. Ini pesan dari ayat ini. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, akan datang suatu zaman nanti banyak orang yang murtad. Kenapa bisa murtad? Termasuk berawal dari loyalitas diberikan kepada selain Islam. Loyalitasnya bukan kepada orang yang beriman. Maka Allah berikan di sini petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, siapa yang murtad di antara kalian, nanti Allah akan datangkan kaum yang baru, generasi yang baru, ya, untuk menggantikan generasi lama yang sifat dan karakter mereka itu apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Saling mencintai sesama mukmin dan mencintai Allah. Jadi terkadang kalau Allah mengatakan akan diganti generasi, berarti ini ancaman dari Allah. Kalau kalian tak bertobat juga, akan datang satu malapetaka yang membuat banyak orang akan mati secara massal. Nanti, kelompok yang rusak ini akan digantikan oleh generasi baru. Yang tentunya sifatnya seperti yang disebutkan oleh ayat ini. Ayat ini sudah terbukti kebenarannya pasca Nabi Muhammad wafat. Begitu Nabi Muhammad meninggal, hanya dalam hitungan setahun, sudah banyak orang murtad dari kalangan bangsa Arab. Diperangilah mereka oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan banyak para hafiz yang meninggal gara-gara memerangi orang murtad. Yang terjadi apa? Selepas orang-orang murtad ini bisa ditumpas, justru muncul generasi baru dari umat Islam yang cintanya kepada Islam itu luar biasa. Jadi kita ini dengan ayat ini seharusnya banyaknya orang murtad jangan buat kita pesimis. Karena itu janji Allah, akan ada yang murtad. Tapi orang yang murtad akan digantikan generasi baru. Yang tentunya mereka punya karakteristik idaman kita. Saling mencintai sama orang beriman dan mencintai Allah luar biasa. Jadi ini gambaran bagaimana loyalitas kita kepada sesama orang beriman tak boleh kita gadaikan hanya dengan kepentingan-kepentingan dunia yang sesaat. Baik, nah Ustadz ini selanjutnya di surah Al-Maidah juga Widya perhatikan dijelaskan mengenai aturan halalan thayyibah dan juga larangan minum khamar dan judi. Nah ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, sekarang kan kita banyak nih Ustadz mengkonsumsi makanan ataupun minuman juga yang datang dari tidak hanya dari Indonesia tapi banyak dari negeri luar. Kadang-kadang kita suka luput gitu, apakah ini halal atau tidak begitu. Dan juga terkait dengan judi. Nah ini judi juga sekarang bukan hanya kita bisa lakukan langsung face to face, tapi bisa secara online, Ustadz. Nah ini bagaimana nih Ustadz kita? Mudah sekali seperti umat kita untuk melakukan seperti itu. Gitu. Jadi kembali, kalau kita sadari kita ini terikat dengan Allah dengan sebuah janji, lewat ucapan syahadat yang kita sampaikan, berarti apapun yang kita kerjakan harus kita timbang dengan timbangan agama. Makanya Saudari Widya, saya bisa sampaikan di forum ini, tidak ada umat lain selain umat Islam yang ingin tahu hukum apapun yang dibuatnya, kecuali umat Islam. Mau makan dia tanya, ini boleh nggak? Kalau di umat lain mungkin tak ada pertanyaan seperti itu. Apapun yang mau kita tanya. Nah, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengatakan, Kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Makanlah dari apa yang kami rezekikan kepadamu
yang halal lagi baik. Jadi halal itu apa? Sebenarnya kalau kita melihat antara halal dan haram, ini ruang halal jauh lebih luas daripada ruang yang haram. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang haram itu terbatas. Diharamkan makan darah, makan bangkai, makan daging babi, sudah, itu saja. Walaupun penjabarannya banyak. Tetapi segala yang nggak disebutkan pengharamannya, maka dia halal. Tetapi kenapa kok sulit sekali kita makan yang halal sekarang? Pertama, karena sifat manusia, kullu mamnu marhub. Setiap yang dilarang menimbulkan penasaran. Nah, kenapa dilarang? Coba dulu lah. Nah, kan begitu. Yang kedua, masalah yang terjadi sekarang, kebanyakan dari umat Islam ini tidak hanya sebagai konsumen, bukan produsen. Kebanyakan yang kita konsumsi sekarang bukan produk buatan orang Islam. Benar. Jadi bayangkan, Allah mengatakan, kami haramkan bagimu daging babi. Daging babi tok diharamkan. Cuma lihat dalam industri modern, dari daging babi, dari babi ini diturunkan, saya pernah berdialog dengan pimpinan di BP POM, ya, yang mengurusi masalah hal haram. Dari babi ini saja, kulitnya, bulunya, dagingnya, tulangnya, DNA-nya, turunannya sampai 130 produk. Yang itu hampir masuk di setiap industri kita. Buat sirup pakai ini sedikit, buat apa namanya pakai itu sedikit. Sehingga sekarang ini untuk memastikan ada babi atau tidak di dalamnya kesulitan kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, makanlah yang halal lagi baik. Secara tidak langsung ayat ini mengingatkan kita, wahai umat Islam, berupayalah mandiri dalam memenuhi kebutuhanmu supaya kau bisa memastikan yang kau konsumsi itu halal lagi baik. Nah, selama kita masih bergantung kepada di luar orang Islam untuk memenuhi kebutuhan kita, maka sampai kapanpun kita juga akan kesulitan menghadapi masalah ini. Kemudian kaitan dengan judi. Ya, judi walaupun bentuknya berbeda, online sekarang, ya, tapi esensi judi itu tetaplah judi. Tetap judi. Esensi minum khamar itu tetaplah minum khamar. Dan Allah mengharamkan khamar dan judi karena memang inilah sebab utama hancurnya hubungan interaksi sosial antar manusia. Pernah nggak melihat tempat di mana orang mabuk-mabukan, itu potensi keributan paling tinggi di situ. Benar. Karena orang ketika mabuk, ini kan tak bisa berpikir sehat. Pernah nggak melihat orang ikut judi, begitu kalah judi, yang kalah berterima kasih sama yang menang. Makasih ya kau sudah menang. Enggak. Selalu yang kalah itu marah. Begitu juga yang menang itu merasa jumawa. Makanya Allah menamakan judi itu dengan istilah maisir. Maisir itu apa? Mudah. Artinya orang yang menang judi, menang dapat uang dengan mudah. Yang kalah pun kehilangan uang dengan mudah. Bahkan dengan sesuatu yang sia-sia. Siapa yang menang main bola ini berarti dia dapat uang. Atau siapa yang main gaplek dapat uang. Ya. Siapa yang kemudian taruhan pacuan kuda, dia beruang. Ini sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Maka dari itu, ketika masyarakat Arab waktu itu sangat ketagihan terhadap minum minuman keras dan judi, Allah mengharamkan kedua hal ini secara bertahap. Karena orang yang sudah ketagihan akan sesuatu, nggak mudah untuk dilarang. Ya. Ayat yang diturunkan dalam Al-Quran yang melarang khamar itu sampai 3 kali tahapan. Pertama, mengisyaratkan anggur itu lebih baik dikonsumsi langsung daripada dirubah menjadi minuman keras. Kemudian diingatkan, jangan kau mabuk ketika kau dekat waktu sholat. Barulah muncul ayat yang terakhir, sesungguhnya mabuk-mabukan dan berjudi itu adalah bagian dari perbuatan setan, tinggalkanlah. Jadi kenapa? Artinya kalau kita, na'udzubillah, sudah terbiasa dengan hal ini, untuk segera meninggalkannya, perlu ada tahapan-tahapan. Makanya seperti orang narkoba, tidak bisa langsung tinggalkan. Ada rehabilitasi. Dia tinggalkan sedikit demi sedikit sampai terbebas. Begitu juga,
Yang biasa mabuk nggak mungkin meninggalkan langsung. Yang biasa judi perlu tahapan dan proses untuk bisa meninggalkannya. Kembali lagi tentunya niat juga ya Ustaz untuk berubah, bertaubat. Nah, kemudian Ustadz ini juga kalau diperhatikan ada terkait dengan tiap nabi ini akan ditanya di hari kiamat tentang umat mereka. Dan ada juga yang menarik ini Ustadz adalah dialog antara Allah dengan Nabi Isa. Nah Ustadz boleh dijelaskan ini seperti apa dialog antara Nabi Isa dan bagaimana ini tiap nabi akan ditanyai tentang umatnya? Ya, jadi tentunya setiap nabi ini kan ada juga pertanggungjawaban dia ke hadapan Allah. Dikatakan dalam sebuah hadis, ada nabi yang ketika dibangkitkan bersama umatnya, jumlah mereka nggak lebih dari jumlah jari dalam satu tangan. Nah, cuma 1, 2 orang atau 3 orang, paling banter 5 orang. Ada nabi yang jumlahnya lebih banyak lagi. Dan Rasulullah mengatakan, akulah nanti yang akan dibangkitkan dengan jumlah umat paling banyak, kata Rasulullah. Nah, nanti tentunya pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqul madza ujibtum?" Allah bertanya pada para nabi, waktu kalian berdakwah di dunia, bagaimana respon umat kalian terhadap kalian? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Semua nabi berkata, "Ya Allah, kami tak tahu. Kami tidak bisa menjamin umat kami akan mengikuti ajaran kami, khususnya kalau kami sudah meninggal." Tak tahu kami berapa pengikut. Nah, di momen inilah Allah Subhanahu wa taala berdialog juga dengan Isa. Dan dialog ini sekali lagi untuk menggambarkan bahwasanya mereka yang menuhankan Isa, menjadikannya anak Tuhan atau menjadikannya sebagai Tuhan, ini adalah mengada-adakan apa yang nggak pernah dikatakan Isa. Karena dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Allah ya Isa a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau pernah mengatakan ketika kau menyampaikan risalah di dunia, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Waktu itu Isa berlepas diri. Aku nggak pernah katakan itu, wahai Allah. Aku nggak pernah mengatakan yang semisal dengan itu, ya Allah. Nah, di sini menggambarkan kepada kita bagaimana sekali lagi ini adalah momen di mana setiap orang akan berlepas dari pengikutnya. Maka kita kalau tak menjadikan Rasulullah, tak menjadikan Islam sebagai tuntunan kita, siapapun yang akan kita ikuti nanti di akhirat, dia akan minta lepas tangan dari kita. Karena semua orang tak ingin bertanggung jawab atas pengikutnya. Coba bayangkan orang yang punya pengikut banyak, kalau yang diikuti itu adalah kesesatan, bahaya yang ditimbulkannya. Nah, maka dari itu digambarkan secara simpel di sini. Dialog Allah dengan Nabi Isa ini menggambarkan bagaimana Nabi Isa sebagai, kalau kita lihat, pengikut agama terbanyak di muka bumi, kalau digabungkan Katolik dan Protestan dan seluruh sekte Kristen, ini kan masih paling banyak di muka bumi. Nomor 2 Islam. Nah, kalau dalam konteks ini, tentunya Isa kan tak mau juga bertanggung jawab. Dia katakan pada Allah, ya Allah, aku berlepas diri dari mereka. Coba tanya mereka. Nah, ini menjadi pembelajaran supaya kita tahu kepada siapa kita mengikut dan siapa yang kita jadikan role model dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan tahu nih siapa yang akan selalu kita jadikan sebagai role model kehidupan kita, begitu ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah tentunya ini kita sudah di episode ke-6 tadi sudah kita sebutkan, sudah masuk ke surah Al-Maidah. Kita akhiri di sini dulu Ustadz karena keterbatasan waktu kita juga begitu, dan mudah-mudahan teman-teman sahabat Al-Quran dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari surah Al-Maidah ini. Seperti biasa kami ajak nih teman-teman sahabat Al-Quran untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengambil manfaat dari ini semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.